Halo semua, kenalin nama aku Intan Koni Atas Syahara dengan NIM 16241027 dari Statistika Angkatan 2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hezan Izanur Rahman dengan NIM 17241026 dari Ilmu Aktuaria Angkatan 24. Hai guys, perkenalkan namaku Naca Kirana dengan NIM 16241035 dari program studi Statistika. Yo, what's up guys? Kenalin, nama aku Muhammad Rehan Al-Munawar dengan NIM 11241059 dari program studi Informatika. Hai, perkenalkan aku Maulana Wahid Ramadan dengan NIM 11241043 dari program studi Informatika. Hai, kenalkan aku Muhammad Riznu Wardana NIM 11241063 dari program studi Informatika. Kami dari kelompok matematik kelas kalkulus F. Kamu penasaran bagaimana sih caranya uang itu bertumbuh? Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini investasi. Kok bisa sih? Bisa dong. Investasi itu sangat menguntungkan. Namun ada beberapa investasi yang untungnya sedikit, tapi ada juga yang beberapa investasi yang sangat menguntungkan. Oh, jadi gitu ya? Kamu penasaran? Ya, penasaran. Agar kamu penasaran dan kalian pasti juga penasaran, yuk kita bahas lebih lanjut. Saya Maulana, kali ini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan bagian latar belakang. Jadi investasi adalah elemen yang penting dalam kekayaan untuk mencapai pertumbuhan finansial berkelanjutan. Dalam ekonomi global yang terus berubah, perencanaan investasi yang matang dibutuhkan untuk memaksimalkan pengembalian dan mengurangi risiko. Konsep uang waktu itu sendiri menyatakan bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada uang di masa depan, sehingga mendorong individu dan institusi untuk berinvestasi guna menjaga daya beli dan menumbuhkan kekayaan. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke rumusan masalah. Oke, jadi setelah teman saya menjelaskan latar belakang, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah kita di sini yaitu ada 3. Pertama, investasi manakah yang memberikan nilai sekarang lebih tinggi dalam periode 5 tahun dengan suku bunga tetap yaitu 5% dan penggabungan bunga secara kontinu. Yang kedua, bagaimana strategi agar investasi yang kurang menguntungkan bisa mengungguli investasi yang menguntungkan. Yang ketiga, jika periode investasi diperpanjang tanpa batas waktu atau tak terbatas, maka investasi manakah yang lebih unggul? Dan itu saja untuk rumusan masalahnya dari saya saja. Oke, jadi saya ingin melanjutkan tujuannya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mengetahui investasi manakah yang memberikan nilai sekarang lebih tinggi selama periode 5 tahun dan suku bunganya 5%. Penggabungan bunga secara kontinu. Yang kedua, mampu menentukan strategi agar investasi yang kurang menguntungkan bisa menjadi lebih unggul dan pilihan lainnya. Yang ketiga, mengetahui periode investasi diperpanjang tanpa batas waktu. Investasi manakah yang menjadi pilihan terbaik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari proyek kita kali ini. Jadi manfaat yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep nilai sekarang atau present value dan pengaruh penggabungan bunga secara kontinu dalam evaluasi investasi, khususnya dalam jangka waktu 5 tahun. Lalu yang kedua, ada menyediakan strategi praktis dan matematis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing investasi yang semula kurang menguntungkan sehingga dapat menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan. Lalu manfaat yang ketiga ada menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang, khususnya dalam skenario dengan horizon waktu tak terbatas atau infinite horizon, untuk menentukan pilihan investasi yang paling optimal secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada penjelasan dasar teori. Jadi pada proyek kita kali ini kita mempunyai beberapa dasar teori. Nah, dasar teori yang pertama itu adalah time value money. Apa sih time value money itu? Time value money itu adalah nilai waktu uang. Jadi intinya gini, misal kita punya 100.000 di 2025 sama kita punya 100.000 di 2060. Nah, 100.000 di 2025 ini lebih berharga dibanding 100.000 yang ada di 2060. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang namanya inflasi. Nah, jadi prinsip time value money ini jadi
menjadi dasar semua keputusan investasi dan pembiayaan yang penting. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang agak sedikit rumit. Jadi dasar teori kedua kali ini ada present value dan diskonto kontinu. Apa sih present value dan diskonto kontinu itu? Intinya gini, misal saya punya uang 10 juta yang saya janjiin ke kalian di 2060. Nah, nilai 10 juta di 2060 itu berapa sih nilainya kalau di 2025 ini? Nah, jadi begitu. Itu adalah present value. Nah, apa itu diskonto kontinu? Itu adalah cara kita ngitung nilai uang di masa depan secara terus-menerus. Jadi, diskonto kontinu ini relevan banget buat investasi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita bakal bahas rumus untuk menghitung PV. Nah, jadi di sini kita bisa lihat rumusnya mungkin sedikit terlihat rumit, tapi jangan khawatir. Inti dari rumus ini adalah kita mengurangi nilai uang di masa depan dengan suatu tingkat diskonto untuk mendapatkan nilainya di hari ini. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi di sini PV adalah nilai uang sekarang. Nah, lalu F itu adalah aliran uang dari waktu ke waktu. Lalu di sini kita punya R. R itu adalah tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang kita inginkan. T itu adalah durasi investasinya, dan E itu adalah basis logaritma natural yang biasa muncul di hitungan yang sifatnya pertumbuhan dan peluruhan berkelanjutan. Nah, kenapa konsep ini sangat penting? Karena nilai uang itu dari tahun ke tahun pasti nilainya itu berubah-ubah. Jadi coba kita simulasi sederhana. Semisal Anda punya uang 1 juta rupiah pada tahun 2025 ini, lalu Anda investasikan 1 tahun ke depan dengan bunga 10% per tahun. Berapa uang yang bakal Anda miliki di tahun depan? Ya, betul banget. Uang yang Anda miliki bakal 1.100.000 rupiah. Itulah konsep dari time value money. Oke, kali ini kita akan masuk ke dasar teori ketiga, yaitu fungsi eksponensial. Yang dimana fungsi eksponensial adalah salah satu fungsi matematika yang banyak digunakan di berbagai bidang seperti matematika, fisika, biologi, dan ekonomi. Fungsi ini berbentuk umum, yaitu F dalam kurung T sama dengan A, E pangkat T. Yang dimana A dan bukannya itu adalah bilangan konstanta, dan E-nya adalah bilangan reguler yang bernilai kurang lebih 2.18. Biasanya fungsi eksponensial ini sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan dalam bidang ekonomi seperti pertumbuhan populasi, radioaktif, serta perubahan nilai terhadap waktu dan ekonomi dalam keuangan. Oke, kita masuk ke dasar teori yang keempat, yaitu integral bentuk. Jadi integral bentuk adalah bentuk integral dengan batas atas dan bawah yang dinyatakan secara eksplisit. Dalam konteks investasi, integral ini digunakan untuk menghitung total arus kas selama periode tertentu setelah dikalikan dengan faktor diskonto. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian notasi integral bentuk. Bentuknya itu seperti ini. Integral A F dalam kurung X dx, yang dimana A itu adalah batas bawah dan B itu adalah batas atasnya. Oke, berikut adalah rumus terakhir penyesuaian dari integrasi itu sendiri, dimana bentuknya Oke, sekian dari dasar teori ketiga dan keempat dari saya. Berikut adalah penjelasan soalnya. Hai guys, jadi saya Naca di sini akan menjelaskan proyek 3 yang berjudul investasi. Bisa kalian lihat sendiri, diagram di sini selalu menaik, di mana menandakan investasi mana yang selalu menaik. Kita lihat di sini ada soal, suatu nilai sekarang present value dengan investasi FT dan dibungakan dengan laju F per tahun. Setelah FT tahun akan bernilai dengan rumus PV sama dengan integral 0 hingga T FT dikali E pangkat min FT dt.
sini ada soal dari proyek 3 investasi. Seorang investor mencoba untuk memilih antara dua buah jenis investasi dalam satuan dolar. Investasi pertama memerlukan biaya awal dengan sekitar $1.000 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan kontinu dengan laju F1T dengan 3.000 pangkat 0,03 T per tahun. Investasi kedua memerlukan biaya awal sekitar $4.000 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan konstan F2T sama dengan $4.000 per tahun. Nah, pertanyaannya, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus selama 5 tahun ke depan, investasi mana yang lebih baik selama periode waktu ini? Jadi di sini akan menulis yang pertama, diketahui apa saja sih yang ada di soal. Nah, bisa kita lihat di sini adalah ada biaya awal investasi pertama sekitar $1.000. Oke, bisa kita lihat. Diketahui pada soal biaya awal investasi pertama yaitu $1.000. Jadi ada tulis biaya awal investasi 1 sama dengan $1.000 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan kontinu sebesar F1T sama dengan 3.000 0,3 T. Ini adalah arus kasnya. Jadi kita langsung tulis F1T 3.000 0,03 T per tahun. Dan juga kita bisa lihat pada soal di mana suku bunganya adalah 5% atau jika kita desimalkan menjadi 0,05. Dan juga kita ketahui di soal adalah 5 tahun ke depan, jadi waktunya adalah T sama dengan 5 tahun. Nah, untuk ditanyainnya adalah di sini, jadi tidak perlu saya tuliskan ulang. Jadi saya akan langsung menjawabnya menggunakan rumus PV sama dengan integral 0 hingga T Ft kali T pangkat min Rt dt. Nah, karena kita sudah ketahui T-nya adalah 5, jadi kita tulis 0, integral 0 hingga 5. Kemudian Ft-nya sudah kita ketahui juga, yaitu 3.000 pangkat 0,03 T. Terus kita masukkan lagi rumusnya. Dan min Ft-nya adalah kita masukin suku bunga, yaitu 0,05. Karena di rumus ada min-nya, jadi kita masukin min 0,05 dt. Kemudian kita gabungkan komponen 0,03 T dan min 0,05. Nah, setelah kita gabung, kita akan hitung hasil dari komponen yang kita masukkan dalam kurung. Nah, setelah kita mendapatkan V sama dengan integral 0 hingga T 3.000 T pangkat min 0,02 T dt, kita akan substitusikan. Setelah kita mendapatkan hasil PV sama dengan integral 0 hingga 5 3.000 T pangkat min 0,02 T dt, maka kita substitusikan menjadi U sama dengan min 0,02 T
DU sama dengan min 0,02 dt, maka dt sama dengan min 0,02 DU. Karena tadi kita sudah substitusikan, maka kita lanjut ganti batas integral dan ubah bentuk integral dan dengan mengeluarkan nilai 3000 dari integral. Jadi kemudian kita ubah batas kembali menjadi positif di mana 1 per min 0,02 dan digolongkan dalam integral. Lalu kita hitung investasi integralnya. Nah, ini integralnya 0 hingga 5, jadi kita tulis di sini 5 min 0. Nah, kemudian kita masukkan nilai batasnya. Jadi kita kalikan min 0,02 dikalikan 5 dan min 0,02 dikalikan 0. Jadi kita akan mendapatkan hasil menjadi 150 min 1 dikurang kemudian kita diketahui sama dengan min 0,1 itu adalah 0,948 dan pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita hitung nilainya 0,9047. Kemudian kita akan hitung perkalian ini. Karena kita diketahui tadi pangkat min 0,1 dikurang 0,0, maka hasilnya itu yang pangkat min 0,1 itu 0,948 dan pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita hasilkan dulu 0,0952. Nah, kemudian kalau sudah kita jumlahkan, maka kita akan mengkalikan min 150 dari min 0,0952. Jadi kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 14,28 dolar. Nah, karena kita sudah mendapatkan PV satunya, kita akan menghitung laba bersih investasi 1. Nah, laba bersih investasi 1 itu dapat kita rumuskan menjadi laba bersih sama dengan PV 1 dikurang biaya awal. Nah, karena kita sudah dapat PV satunya
yaitu $14,280. Kita akan tulis di sini. Dan biaya awal yang kita diketahui tadi ada $1.000. Dan kita akan menemukan hasilnya $13,28. Dan ini adalah hasil laba bersih dari investasi 1. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Rizal. Saya Heza. Saya akan lanjutin pelajaran investasi ini dengan teman saya Naca. Saya akan melanjutkan dengan investasi 2. Pertama kita ketahui dulu present value-nya. Present value-nya itu dari 0 sampai periode. Fungsi dari T waktunya itu dipakati dengan R dikali T. Dan investasi 2 kita tahu biayanya ada $4.000 dan pendapatnya itu $4.000 per tahun. Terus untuk suku bunganya, bunga tahun sekitar 5%, maka kita dapat 0,05. Untuk periodenya kita dapat 2 tahun. Sekarang kita akan hitung present value-nya dari investasi 2. Jadi kita langsung masukkan aja dari sini sesuai dengan yang kita dapatkan di tahun. Ya, jadi dapatnya ini. Setelah itu 400.000-nya kita keluarkan dari integral. Setelah itu kita substitusikan di mana U-nya sama dengan 0,05 D akan berubah jadi DU sama dengan 0,05 DT. Ini supaya kita bisa mendapatkan DT-nya yaitu sama dengan negatif dari 0,05 DU. Nah setelah itu, setelah kita dapat substitusikan, kita dapat dari present value 2 nya ini dengan $4.000 dengan 0,75 ke Parinoku per DU per 0,05, dimana di sini min 0,05 kita keluarkan dari integral ini. Setelah itu kita hitungkan ini dulu, di mana 4.000 per minus dari 0,5 itu bisa jadi 5/100. Kita bisa membuat dari 4.000 ini 5 dikali dengan 100. Limanya ditembak dapat 20. 4.000 dikali 20.000 hingga hasilnya 80.000 minus 80.000. Setelah itu kita integralkan dari mana 0,75, maka kita dapat hasilnya ini minus $80.000, dimana pakatin 0,05 dikali dengan 5 dikurangi dengan 0,05 dikali dengan 0. Dapat hasilnya jadi dapat ini, dimana minus $80.000 dikalikan dengan pangkat min 0,05 minus dari pangkat 0. Berarti kita ketahui pangkat 0,25 itu 0,7788 dan N0-nya itu 1. Maka kita dapat present value-nya, present value 2 dengan
minus dari $80.000 kalian dikalikan dengan 0,7788 dikurangi dengan 1. Kapasitasnya ini setelah itu setelah kita dikalikan maka hasilnya $17.686. Setelah itu kita akan mencari laba bersihnya, laba bersih dari investasi 2. Jadi untuk rumus laba bersihnya itu present value 2 dikurangi dengan biaya awal. Untuk present value-nya ini dan untuk biaya awalnya itu ini. Kita masukin nilainya, maka $17.696 dikurangi dengan $40.000. Maka setelah dikurangin kita dapat $13.696. Oke, jadi saya akan menjelaskan strategi peningkatan pendapatan konstanta F2T, yang dimana investor perlu mengisolasikan atau mencari peluang investasi kedua yang menawarkan pendapatan konstantanya lebih tinggi dari $900 per tahunnya. Jika F2-nya itu bisa ditingkatkan secara signifikan, maka nilai PV-nya juga akan meningkat. Lalu, misalnya juga, jika investor bisa mendapatkan F2-nya $1.000 per tahun, maka PV2-nya akan naik. Selanjutnya, yang kedua ada pengurangan biaya atau dari awal dari investasi yang kedua, yang dimana dalam praktik investasi menurunkan biaya awal. Investasi akan meningkatkan daya tarik relatif terhadap pengambilan yang sama. Jika biaya awal investasinya itu ada 2, maka $400 disoal menjadi $900 di perhitungan awal. Bisa ditekankan nilai bersih PV dikurangi biaya awal. Jadi investasi 2 bisa menjadi lebih menarik. Oke, kembali lagi bersama saya Maulana. Kita akan membahas strategi yang ketiga, yaitu meningkatkan suku bunga R jika investasi 2 memiliki kontrol terhadapnya. Jika ada kemungkinan nilai investasi kedua lebih tinggi daripada investasi yang pertama, maka ini meningkatkan nilai PV-nya secara signifikan, terutama jika bunga tersebut dibungakan secara kontinu. Namun dalam konteks soal ini, suku bunga R diasumsikan sama untuk kedua investasi. Jadi ini lebih relevan jika investor itu lebih memilih instrumen investasi 2 dengan tingkat pengembalian internal yang lebih tinggi. Oke, lanjut untuk strategi yang keempat, yaitu mengubah jangka waktu investasi. Dalam skenario ini mengacu pada jawaban soal nomor 3. Jika investasi 2 dengan pendapatan konstan memiliki prospek yang lebih baik untuk jangka waktu yang tak terbatas, sementara investasi 1 memiliki batasan pertumbuhan, maka dalam jangka yang sangat panjang, investasi kedua bisa menjadi lebih baik. Namun, strategi ini tidak berlaku untuk mengalahkan dalam periode 5 tahun yang sama. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, setelah teman saya menjelaskan soal nomor 1 dan nomor 2, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, di mana soalnya jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti soal pada nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tak terhingga, investasi manakah yang akan lebih baik? Nah, kita lihat nanti karena waktu yang tak hingga, kita pilih T tak hingga di sini. Rumus yang kita gunakan akan sama dengan rumus pada soal nomor 1. Jadi kita tinggal merubah T-nya saja di sini jadi tak hingga. Bisa dilihat PV sama dengan integral 3000 T dalam kurung 0,03 kurangi 0,05 T dt. Hasilnya sama dengan integral 3000 E min 0,0 T dt. Jadi kita punya hasil PV1 di sini sama dengan dari U kali 50 kali 0 kurang min 1 sama dengan 3000 kali 50 dengan hasil $150.000. Jadi rumus yang ada di sini rumusnya sama dengan yang ada di soal nomor 1. Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Rehan. Jadi di sini aku bakal lanjutin penjelasan dari Wisnu yang nomor 3 bagian PV2. Jadi di sini kita punya PV2 di sini. Nah, itu tuh integral 0 hingga tak hingga terus 9000 E pangkat min 0,05 T dt. Nah, terus kita jabarkan lagi di sini
PV2 sama dengan 9.000 dikali 20 dikali 0 dikurang minus 1. Nah, 0 dikurang minus 1 ini kan hasilnya itu 1. Jadi di sini tuh sebenarnya kali 1. Tapi karena kali 1 ini jadi nggak ditulis. Jadi kita 9.000 dikali 20 aja. Itu hasilnya $80.000. Berdasarkan perhitungan PV, nilai investasi 1 itu lebih baik daripada investasi 2. Hal ini dikarenakan sifat pertumbuhannya yang eksponensial. Terus investasi ini mampu menghasilkan nilai sekarang yang lebih besar meskipun diskon gitu teman-teman. Jadi ya mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ada penjelasan kesimpulan. Oke, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari 7 laporan yang sudah teman saya buat. Jadi di sini ada 3 kesimpulannya. Oke, kesimpulan yang pertama itu berdasarkan perhitungan nilai sekarang PV selama 5 tahun. Investasi pertama dengan pendapatannya 3.000 bisa dibuatkan juga menjadi 0,03 T lebih baik dibandingkan investasi yang kedua. Terus dengan pendapatan konstannya F itu 1 ya. Terus T-nya mendapatkan nilai 9.000. 9.000 ini dikarenakan investasi yang pertama dihasilkan dengan nilai sekarang sebesar sekitar $14.280 yang lebih tinggi dibandingkan $12.696 dari investasi itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang kedua. Jadi kesimpulan kedua itu ada strategi utama untuk membuat investasi kedua mengalahkan investasi yang pertama dalam periode 5 tahun adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan konstanta. F itu mendapatkan hasilnya 2. Lalu T-nya juga yang dihasilkan setiap tahunnya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang ketiga yang dimana berdasarkan perhitungan nilai sekarang PV-nya itu tuh untuk jangka waktu tidak terbatas. Presentasinya 1 ya. Terus T-nya itu mendapatkan hasilnya juga sama seperti yang kesimpulan pertama dan juga jumlahnya tuh lebih baik dibandingkan investasi yang kedua dengan pendapatan konstantannya F itu 2. Lalu investasi yang pertama menghasilkan yang sekarang itu hasilnya $150 juta, sementara investasi yang kedua hanya $80.000. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu investasi, tujuan investasi, manfaat investasi, dan contoh-contoh investasi di dunia nyata. Iya, terima kasih banyak ya Ca sudah memaparkan materi-materi investasi. Jadi aku tuh bisa tahu gitu loh investasi mana yang pengen untuk kedepannya nanti aku jalani. Nah, Intan sudah paham. Semoga kalian nonton ini paham juga ya. Dan juga semoga video ini menjadi manfaat buat kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih, bye-bye.